Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Juliansyah Mirza. Saya akan membahas terkait seminar proposal penelitian saya yang berjudul Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah dalam Pengendalian Tambang Timah Ilegal dalam berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Studi kasus di Bangka Belitung. Yang pertama ada latar belakangnya secara konstitusional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk pertambangan timah dilakukan secara legal, adil dan berkelanjutan. Namun realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat konstitusi tersebut dengan pelaksanaan di daerah, khususnya di Bangka Belitung. Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pemerintah menjalankan tanggung jawab konstitusional dalam pengendalian tambang timah ilegal. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan model tata kelola yang sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan guna mewujudkan kemakmuran rakyat di Bangka Belitung sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah saya pada kali ini adalah yang pertama, ada bagaimana bentuk tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian pertambangan timah ilegal menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada bagaimana implementasi tanggung jawab konstitusional tersebut dalam praktik pengendalian tambang timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang ketiga, apa saja faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya terhadap penanggulangan tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Yang keempat, bagaimana seharusnya desain tata kelola pertambangan timah yang konstitusional, transparan dan berkelanjutan sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kemakmuran rakyat di Bangka Belitung. Kemudian tujuan penelitian saya ada 4 di sini. Yang pertama, menguraikan bentuk tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam pengelolaan tambang timah ilegal berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada menjelaskan bagaimana implementasi tanggung jawab tersebut dalam praktik pengendalian pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Yang ketiga, ada mengidentifikasikan berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pengendalian pertambangan timah ilegal. Yang keempat, menyusun rekomendasi tata kelola pertambangan timah yang konstitusional, adil, transparan dan berkelanjutan. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya singkat saja, menambah wawasan dan literatur dalam kajian hukum tata negara terkait peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian ada landasan teori. Landasan teori saya ada 4. Yang pertama ada teori konstitusi. Negara wajib mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, teori negara hukum. Semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan prinsip keadilan. Yang ketiga adalah teori administrasi negara. Pemerintah sebagai pengelola sumber daya harus menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Yang keempat ada teori keadilan sosial. Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kesejahteraan seluruh masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan. Kemudian ada landasan konseptual dalam penelitian saya. Yang pertama ada tanggung jawab konstitusional pemerintah. Negara bertindak sebagai pengelola sumber daya alam atas nama rakyat
dan wajib menjamin pengelolaan yang adil dan berkelanjutan. Yang kedua ada pertambangan timah ilegal atau peti. Kegiatan pertambangan harus yang dilakukan tanpa izin resmi dan merugikan lingkungan serta masyarakat. Yang ketiga ada pasal 33 ayat yang ketiga ada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat adalah kesenjangan norma dan realitas. Masih terdapat jarak antara ketentuan hukum dengan praktik pelaksanaan di lapangan. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian saya kali ini menggunakan metode hukum normatif empiris yang mengkombinasikan kajian peraturan perundang-undangan dan teori hukum dengan analisis fakta sosial di lapangan. Kemudian penelitian yang relevan dan kebaruan. Yang pertama ada Suprianto 2021, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Fokus penelitiannya tumbang tindih kewenangan dalam pengawasan tambang ilegal. Yang kedua adalah relevansinya mengungkap lemahnya koordinasi antar instansi. Kemudian ada kebaruan dari penelitian saya, yaitu menambahkan analisis konstitusional berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada Fitriani dan Hadi 2020, Jurnal Hukum Lingkungan. Yang pertama ada fokus penelitiannya dampak ekologis pertambangan ilegal di Bangka Belitung. Relevansinya menjelaskan kerusakan lingkungan akibat peti atau pertambangan timah ilegal. Yang ketiga ada kebaruannya, saya tidak hanya membahas lingkungan tetapi juga kewajiban konstitusional pemerintah dalam pengawasan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga ada Habib dan Sulistianto 2021, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Yang pertama ada fokus penelitiannya eksklusi masyarakat lokal akibat tambang. Yang kedua ada relevansinya mengkaji ketidakadilan sosial dalam tambang rakyat. Kebaruannya penelitian saya ini mengkaji dari perspektif tanggung jawab pemerintah secara hukum dan konstitusional. Yang keempat ada Wahyuni dan Nur Hidayah 2021, Jurnal Hukum dan Masyarakat. Fokus penelitiannya ketidakpercayaan publik terhadap aparat hukum. Relevansinya menunjukkan kelemahan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Kebaruannya penelitian saya kali ini merancang solusi tata kelola tambang berbasis konstitusi dan partisipatif. Baiklah, sekian proposal penelitian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.